Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, semua sehat ya. Ya, sebelum kita lanjut, Ibu akan cek kehadirannya terlebih dahulu. Suho, Chanyol, Yuna, Ayu, Jenny. Oh, Jenny sakit. Iya. Sekretarisnya ada surat sakit dari Jenny. Ya, nanti dikirimkan Ibu ya. Iya. Lisa. Lisa. Lisa hadir? Oh, Lisa Alpa. Ya, jadi yang tidak hadir di pertemuan kali ini yaitu Jenny dan Lisa. Ya. Ketua kelasnya bisa pimpin kita dalam doa. Ya, terima kasih Ketua kelas. Ya, sebelum kita lanjut, Ibu silakan kalian untuk mempersiapkan alat tulisnya masing-masing. Ya, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar. Ini adalah gambar pembalap yang sedang berlomba di arena balap motor. Nah, kalian kan sudah belajar tentang pengertian laju reaksi. Ada yang tahu apa hubungan pembalap ini dengan pengertian laju reaksi? Atau ada yang bisa jelaskan ke Ibu? Ya baik, karena kalian tidak ada yang bisa menjelaskannya, Ibu akan jelaskan. Nah, pada gambar ini terdapat beberapa pembalap yang sedang berada dalam arena balap. Nah, di arena balap ini, seorang pembalap harus memacu kecepatan laju motornya untuk bisa sampai ke garis finish terlebih dahulu, dibandingkan dengan pembalap lainnya. Nah, kondisi ini sama dengan kondisi reaksi kimia. Pada reaksi kimia, semakin cepat laju reaksinya, maka semakin cepat pula terbentuknya suatu reaksi tersebut. Apa hubungannya dengan pembalap motor tadi? Pembalap motor tadi itu kan, kalau dia memacu kecepatan motornya dengan cepat, maka dia akan cepat sampai di garis finish. Begitu pula dengan reaksi kimia. Jika semakin tinggi laju reaksi kimianya, maka semakin cepat pula hasil reaksi yang akan didapatkan. Ya, jadi reaksi kimia itu terbagi menjadi dua. Ada reaksi kimia yang berlangsung secara cepat, ada juga reaksi kimia yang berlangsung secara lambat. Nah, ada yang bisa berikan contoh reaksi kimia yang berlangsung secara cepat dan reaksi kimia yang berlangsung secara lambat? Iya, Ibu persilakan. Ya, benar sekali. Apa yang membedakan kedua reaksi tersebut? Ya, yang membedakan kedua reaksi tersebut itu terletak pada kecepatan reaksi atau laju reaksinya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa laju reaksi itu adalah ukuran yang menyatakan cepat atau lambatnya suatu reaksi kimia berlangsung. Ya, Ibu harap kalian semua tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Jangan pernah bosan. Dan Ibu harap melalui pembelajaran ini kalian dapat memahami dengan sungguh-sungguh apa saja faktor-faktor yang akan mempengaruhi laju reaksi. Ya, untuk tujuan dari pembelajaran kita saat ini yaitu melalui pengamatan video, kalian dapat membedakan reaksi yang berlangsung cepat dan lambat dengan teliti. Kemudian melalui diskusi kelompok, kalian mampu menyimpulkan pengertian laju reaksi melalui reaksi kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya melalui kegiatan mengamati video, kalian mampu memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi dengan cermat. Dan melalui diskusi kembali, kalian mampu menjelaskan peranan katalis dan energi pengaktifan dengan menggunakan diagram energi potensial dengan baik. Nah, anak-anak kalian pasti pernah mengkonsumsi jeruk segar ya? Iya, jeruk segar yang berwarna orange. Ketika dibuatkan jus di dalam keadaan dingin,
Diminum di siang hari pasti akan terasa sangat segar, ya kan? Iya. Ya, namun apa jadinya jika jeruk tersebut tidak lagi segar? Jeruk ini tidak lagi segar karena kalian menyimpannya di dalam suhu ruang dalam beberapa hari. Nah, ternyata buah dari jeruk ini akan berubah warna. Berubah warna dari orange menjadi coklat, kemudian menjadi kisut. Yang menandakan hal tersebut, buah tersebut mulai membusuk. Nah, fenomena apa yang akan terjadi? Nah, kenapa jeruk yang disimpan dalam suhu ruang itu laju reaksinya lebih cepat daripada jeruk yang disimpan dalam kulkas? Bagaimana hubungannya dengan teori tumbukan? Nah, untuk lebih jelasnya, itulah gunanya kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi tersebut. Oke, sekarang kita mulai bahas faktor apa saja sih yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu yang akan kita bahas yaitu konsentrasi. Nah, apa sih pengaruh konsentrasi terhadap besar laju reaksi? Oke, kita lihat di sini, kita baca di atas. Katanya, semakin besar konsentrasi, maka laju reaksi itu akan semakin cepat. Jadi, ketika konsentrasinya semakin tinggi atau semakin besar, maka reaksi itu akan berlangsung lebih cepat. Produk itu akan terbentuk lebih cepat. Misalnya, kita punya kondisi kayak gini, konsentrasinya di sini reaktannya itu masing-masing 1 molar, H2-nya 1 molar, Cl2-nya 1 molar. Kemudian di wadah dengan volume yang sama, misalnya volume wadah ini V, ini juga volume wadahnya V. Jadi volume kedua wadah itu sama, tetapi bedanya di sini konsentrasi H2 dan Cl2 kita buat 2 molar. Dampaknya apa? Ketika volume yang sama sementara konsentrasi atau molaritas naik, maka dampaknya jumlah mol bakal naik. Karena di sini volume kita buat sama, tetapi di sini molaritasnya lebih tinggi. Artinya apa? Artinya semakin besar konsentrasi, maka semakin banyak jumlah partikel jika volume konstan. Jadi konsentrasinya semakin tinggi, maka jumlah partikelnya makin banyak. Kita lihat di sini, di wadah ini itu lebih ramai karena jumlah molnya lebih banyak, jumlah partikelnya lebih banyak dibandingkan dengan yang ini. Dia lebih sepi, ini lebih ramai karena di sini konsentrasinya lebih tinggi. Nah, dampaknya apa kalau lebih ramai kayak gini? Kalau lebih ramai kayak gini, kalau lebih padat kayak gini, maka tumbukan itu akan sering terjadi. Jadi karena di sini ramai sekali, maka dia akan sering bertabrakan. Jadi tumbukan akan sering terjadi. Daripada di sini dia lebih sepi, tumbukannya lebih jarang terjadi. Ini lebih sering karena ramai. Dengan volume yang sama, tetapi di sini penduduknya lebih banyak. Dampaknya bakal sering bertabrakan. Kalau sering bertabrakan, kalau lebih sering bertumbukan, dampaknya reaksi itu akan berlangsung lebih cepat. Alasannya apa? Ada yang bisa jelaskan? Ya, ada yang bisa jelaskan kenapa? Ya, saya persilakan Chanyol untuk menjawab. Iya, terima kasih atas jawabannya, Suho. Jawabannya sudah betul. Alasannya tadi karena reaktan bisa sering bereaksi gara-gara adanya tumbukan antar partikel. Iya. Nah, anak-anak, jadi itu faktor yang pertama ya, konsentrasi semakin besar, maka laju reaksi akan berlangsung lebih cepat. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor yang kedua, yaitu temperatur. Jadi di sini kita akan bahas tentang temperatur. Nah, katanya semakin besar temperatur, maka laju reaksi itu akan semakin cepat. Kenapa? Nah, kita lihat di sini ada 2 kasus lagi.
di sini sebenarnya salah nih, di sini 1 m 1 m, jadi di sini sama-sama 1 molar, H2 dan sel 2 nya sama-sama 1 molar. Ini kan sama, jadi ini kepadatannya sama, tidak ada yang lebih rame, tidak ada yang sama-sama sepi, sama-sama 1 molar. Tetapi bedanya di sini, misalnya kita kasih suhunya 25 derajat Celcius. Jadi suhu gasnya itu 25 derajat Celcius. Sementara di sini suhunya itu 40 derajat Celcius. Nah, katanya semakin besar temperatur, maka laju reaksi itu kan semakin cepat. Berarti di sini laju reaksinya akan lebih cepat. Kenapa? Karena kita tahu tadi, semakin besar temperatur, maka partikel itu akan bergerak semakin cepat. Semakin bekas. Jadi misalnya yang ini geraknya kecepatan 10 meter per sekon, yang ini geraknya dengan kecepatan 9 meter per sekon. Sementara di sini karena suhunya lebih tinggi, dia gerak dengan kecepatan yang lebih tinggi, misalnya 17 meter per sekon, yang ini 18 meter per sekon. Nah, dampaknya apa kalau kecepatan partikelnya lebih cepat? Dampaknya lagi-lagi sama dengan faktor sebelumnya, yaitu tumbukan, yaitu gara-gara partikelnya bergerak dengan lebih cepat, maka tumbukan itu akan lebih sering terjadi gara-gara partikelnya akan sering ngebut berpindah, akibatnya sering bertabrakan. Nah, kita tahu tumbukan atau tabrakan itu adalah hal yang menyebabkan suatu reaksi itu terjadi. Sehingga kalau tumbukannya itu sering, maka reaksinya akan cepat terjadi. Jadi masuk akal juga nih, kenapa semakin besar temperatur, maka laju reaksi itu akan semakin cepat. Itu faktor yang kedua, konsentrasi yang pertama dan temperatur yang kedua. Sekarang kita lihat faktor selanjutnya, yaitu luas permukaan. Ya, katanya di sini semakin besar luas permukaan, maka laju reaksi itu akan semakin cepat. Kenapa? Nah, sebelum kita bahas kenapa, kita harus sepakat dulu. Misalnya, kita punya balok ini adalah senyawa CaCO3 padatan, bentuknya balok. Misalnya balok ini kita bagi menjadi 4. Jadi kayak kita punya kue, kita bagi 4. Sekarang jadi kayak gini, berarti di sini volumenya sama. Volume di sini dan volume di sini itu sama, karena di sini didapatin dari yang ini, kita bagi 4, pasti volumenya sama, besarnya sama. Jadi kita sepakat bahwa luas permukaan keempat balok ini itu pasti lebih besar daripada luas permukaan si balok yang satu ini. Misalnya ini sama, tapi di sini kita bagi 2, si balok ini kita bagi 2. Jadi kayak gini, berarti karena kita bagi 2, ini panjangnya 5, ini 5, kemudian tingginya sama yaitu 8, kemudian lebarnya jarak dari sini ke sini nggak berubah, tetap 2, karena ini kita bagi 2 di sini nih. Jadi yang membedakan itu panjangnya, di sini 5, di sini 10. Oke, kita lihat yang atas 2 benda dengan massa dan volume sama. Jadi ini kan volumenya sama ya, berarti karena densitasnya seragam, berarti massanya juga sama. Jadi 2 benda dengan massa dan volume sama, maka benda dengan ukuran, dalam tanda kutip ukuran yang lebih kecil, itu akan memiliki luas permukaan yang lebih besar. Jadi maksudnya kalau balok ini kita bagi 2 kayak gini, ini luas permukaan totalnya si benda yang lebih kecil ini. Kalau luas permukaannya kita jumlahkan, pasti luas permukaannya lebih besar daripada luas permukaan si benda yang ini. Secara matematis, kita sudah tahu ya cara mencari luas permukaan dari suatu balok. Perhatikan luas permukaan itu adalah 2 kali panjang kali lebar. Ini panjang, ini lebar. Berarti 2 kali panjang kali lebar itu adalah luas ini. Ini kan luas panjang kali lebar sama luas yang atas. Luas bawah sama luas atas. 2 kali panjang kali lebar.
tambah, misalnya ini panjang, ini lebar, terus ini tinggi ya, ditambah 2 dikali lebar dikali tinggi. Lebar kali tinggi berarti yang ini luas kanan dan luas kiri. Nah, ada satu lagi, tadi kan di atas bawah, kiri kanan, ada satu lagi yaitu depan sama belakang. Depan ini sama belakang ini, karena satu balok punya kan 6 permukaan ya, jadi ini tambah lagi 2 kali panjang kali tinggi. Nah, ini cara mencarinya luas permukaannya dari suatu balok, yaitu 2 dikali panjang kali tinggi itu 20, 2 dikali lebar kali tinggi itu 16, 2 dikali panjang kali tinggi itu 80. Jadi ini sama dengan 232 cm kuadrat. Jadi luas permukaan balok itu adalah 232 cm. Sekarang kita lihat yang ini. Berarti luas permukaannya caranya sama. 2 dikali panjang kali lebar 10. 2 kali 10 tambah 2 kali lebar kali tinggi. Lebar dikali tinggi berarti 16. 2 kali 16 ditambah 2 kali panjang kali tinggi. Panjang kali tinggi 40. Tambah 40 sama dengan 132 cm kuadrat. Tapi kan ini baru yang satu saja, yang kiri saja. Yang kanan pasti luas permukaannya juga sama. Jadi luas permukaan totalnya ya 2 kali dari ini, alias 264 cm kuadrat. Jadi bisa kita lihat di sini volumenya sama, padahal tapi kita bagi 2 saja. Tapi gara-gara ini ukuran satunya lebih kecil, dampaknya dia akan memiliki luas permukaan total yang lebih besar daripada ini. Jadi kalau kita bagi lagi, ini pasti akan besar lagi. Bagi lagi, terus akan semakin kecil, maka bendanya, tapi volumenya kita tetap sama, maka semakin kecil bendanya, maka luas permukaannya akan semakin besar. Artinya, kalau balok ini kita bikin jadi serbuk itu kan sudah kalian tahu ya, serbuk itu sudah paling maksimal. Udah yang paling maksimal. Jadi, misalnya kayak serbuk susu, serbuk kopi, kalau bentuknya serbuk itu luas permukaannya itu akan lebih besar lagi. Jadi, intinya semakin kecil ukurannya, makin kecil ukuran suatu partikelnya, maka dia akan luas permukaannya akan semakin besar. Jadi di sini kita lebih besar daripada luas permukaan CaCO3 di sini. Katanya semakin besar luas permukaan maka laju reaksi semakin cepat. Jadi misalnya kalau kita mereaksikan CaCO3 dengan HCl, kita masukkan si balok ke sini, berarti di sini nanti akan terjadi reaksi CaCO3 dengan HCl. Di sini juga sama akan terjadi reaksi CaCO3 dengan HCl. Ini CaCO3 padatan ini kita masukkan semua ke dalam. Katanya kalau luas permukaannya semakin besar, maka laju reaksi akan semakin cepat. Jadi di sini itu reaksi akan terjadi lebih cepat daripada di sini. Pertanyaannya kenapa? Nah, karena ini lagi-lagi terkait dengan fenomena tumbukan. Jadi alasan yang sama itu yaitu tumbukan. Jadi tumbukan itu adalah hal yang menyebabkan kenapa suatu reaksi itu terjadi gara-gara adanya tumbukan antar reaktan. Jadi alasannya adalah tumbukan itu hanya terjadi di permukaan saja, sehingga semakin besar luas permukaannya maka semakin sering tumbukan itu terjadi. Jadi sebenarnya proses tumbukan itu untuk suatu padatan itu hanya terjadi di permukaan saja. Makanya kalau tumbukannya itu makin luas permukaannya itu makin besar, reaksinya itu akan berlangsung lebih cepat. Sampai di sini paham? Iya. Kalau ada yang mau ditanyakan ya. Oke. Ya, kita lanjut ke faktor yang terakhir, yaitu katalis. Adanya katalis. Nah, katalis itu apa sih? Ada yang bisa jelaskan? Iya, silakan. Iya, terima kasih. Ayu jawabannya. Sudah betul ya, katalis. Jadi, katalis itu merupakan suatu senyawa yang ditambahkan pada reaktan
agar reaksi bisa berlangsung lebih cepat. Jadi misalnya kayak gini nih, ada reaksi biasa antara SO2 dan O2 sehingga terbentuk SO3. Reaksinya seperti ini, SO2 tambah setengah O2 menghasilkan SO3. Misalnya ini reaksinya berlangsung selama 30 menit. Nah, nanti 30 menit itu akan terbentuk SO3, semua SO3. Misalnya di sini kita tambahkan suatu katalis, yaitu katalis ini yaitu suatu senyawa yang ditambahkan agar reaksi bisa berlangsung lebih cepat. Misalnya untuk reaksi ini, katalis yang bisa kita tambahkan adalah suatu senyawa yang disebut dengan NO2. Jadi kita bisa tambahkan NO2 ke reaksi ini atau ke reaktan ini agar reaksinya itu berlangsung lebih cepat. Kita lihat dulu di sini katanya katalis itu mengubah jalur reaksi sehingga reaksi bisa berlangsung lebih cepat. Kalau di sini kita masukkan Na2 ke sini, jadi sekarang reaktannya ada 3, ada SO2, ada O2, ada NO2. Reaksi yang akan terjadi itu bukan reaksi ini lagi, beda lagi ini karena ada zat yang baru, karena katalis ini mengubah jalur reaksi. Jadi reaksinya sekarang itu antara SO2 dan NO2. Produknya itu berupa SO3, yaitu yang kita inginkan. Ini dengan NO. Ini reaksinya setara ini. Jadi SO2 dan NO2 menghasilkan SO3 dan NO. Nanti NO tadi akan bereaksi lagi dengan oksigen, sehingga di sini akan terbentuk NO2. Nah, ini setengah, NO2 ini setengah. Jadi sekarang reaksinya sudah berbeda. Sekarang ada dua reaksi yang terjadi. Ada SO2 dan NO2 akan bereaksi membentuk SO3 dan NO. Kemudian NO akan bereaksi dengan oksigen membentuk NO2. Reaksinya berubah. Awalnya tadi seperti ini jadi seperti ini, dan ini itu akan berlangsung lebih cepat daripada yang ini. Misalnya ini reaksinya akan berlangsung selama 30 menit dan ternyata reaksi yang ini total keduanya terjadi selama 22 menit saja. Itulah kenapa perlu menambahkan katalis agar reaksinya itu bisa berlangsung lebih cepat daripada reaksi sebelumnya yang tidak ditambahkan katalis. Jadi dia itu merubah jalur reaksi sehingga reaksinya bisa berlangsung lebih cepat. Ya, sampai sini paham? Oke. Ya, jadi itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi laju reaksi. Selanjutnya kalian akan berdiskusi mengenai pembelajaran kita hari ini di Google Classroom. Dan untuk kelompoknya Ibu nanti kirim di WhatsApp ya, di WhatsApp grupnya kita. Selanjutnya kalian diskusikan tentang tugas-tugas yang ada di LKPD. Jadi waktu diskusinya itu 70 menit, Ibu kasih waktu 70 menit. Selanjutnya ketika kalian sudah selesai diskusi per kelompok, kemudian kalian akan kembali lagi ke room Zoom. Nah, Zoom-nya tidak pakai room Zoom yang ini lagi ya. Nanti Ibu kirimkan kembali ketika waktunya sudah selesai, Ibu kirim lagi link Zoom dan kalian masuk di link tersebut untuk berdiskusi, menyampaikan hasil diskusinya, diskusi kelompoknya. Jadi nanti kita kembali ke room Zoom untuk untuk kalian menyampaikan hasil dari diskusi kalian dan kita menutup pembelajaran kita hari ini. Oke? Iya. Ya, silakan keluar dan masuk di Google Classroom ya untuk berdiskusi. Oke, selamat datang kembali anak-anak. Ya, kalian sudah selesai berdiskusi ya. Jadi sekarang kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Jadi nanti satu orang perwakilan kelompoknya
mempresentasikan apa yang telah menjadi hasil dari diskusi kalian. Ya, silakan kelompok 1. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada perwakilan kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Iya, kita ucapkan juga terima kasih kepada perwakilan kelompok 2. Ya. Iya, anak-anak, sekarang kita akan menutup pembelajaran kita hari ini. Tadi kan kalian sudah berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan baik. Berarti kalian sudah paham betul apa yang Ibu telah sampaikan. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, Ibu mau satu orang memberikan kesimpulan kepada kita semua apa yang telah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Iya, siapa? Oh iya, silakan Ayu. Iya. Ya, terima kasih Ayu. Jadi yang Ayu bilang itu sudah betul. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita itu ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama konsentrasi, temperatur, luas permukaan, dan katalis. Nah, pesan Ibu di rumah kalian jangan lupa belajar kembali ya. Pelajari kembali apa yang telah kita dapatkan, apa yang telah kita pelajari hari ini. Karena mengulang kembali pembelajaran itu merupakan salah satu disiplin diri kalian untuk memotivasi kalian sehingga cita-cita kalian dapat tercapai. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran kita, ketua kelasnya bisa pimpin kita dalam doa. Oke. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian semua tetap semangat, jaga kesehatan. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang.